seneng lihat orang susah ngeliat orang seneng. Kenapa kalian seneng banget lihat gue marah-marah di setiap konten di EBM sampai kalian ngetek di akunnya, sampai akunnya follow akun gue. Oke, kita lanjut lagi di part 3-nya, hidupin loncengnya. Jangan lupa, langsung aja kita mulai. Let's go. Halo guys, karena di rumah neneknya mama mertua banyak bocil, jadi hari ini aku mau bikin makanan neneknya mertua, berarti emaknya suaminya kan? Punya nenek, berarti buyut berarti ya. Ribet ngomongnya, tinggal di rumahnya buyut banyak bocil. Ini lebih enak loh, mudah dipahami. Kita nggak perlu mikir-mikir, baru opening nih. Jangan ngajak mikir yang aneh-aneh. Kesukaan para bocil nih guys. Langkah pertama, aku mau kupas dulu kulit tahu. Awalnya aku kupas kulit tahu pakai serutan wortel, tapi karena lama jadi aku pakai pisau aja guys. Kalau udah jadi tahu putih, aku simpan di piring, kemudian aku pindahin ke wadah yang lebih besar. Aku tuh udah sedekat itu loh dengan DBM loh, sampai kita sudah puluh-puluhan. Habis ini akan dia lakukan adalah menghancurkan tahu-tahu yang sudah dia pisahkan antara kulit dan isinya. Lalu aku mau halusin tahu putihnya pakai ulekan kayak gini. Biar lebih berwarna, aku campurin kulit yang gini. Kan lo sama aja menghilangkan 2 langkah gitu ya. Ada yang namanya life hack. Orang juga kalau mau ngancurin tahu tuh nggak usah pakai life hack, langsung aja dimasukin dalam satu wadah, ambil ulekan batu, ancurin. Apa harus ada proses misahin kulit dulu, habis itu dipisah wadah lagi. Capek loh, jadi capek. Ini juga ke dalam wadah. Lalu ulek lagi sampai semuanya tercampur merata ya guys. Selanjutnya aku mau ceplokin 2 butir telur, kemudian aku mau pisahin pakai saringan kayak gini. Pisahinnya hati-hati ya guys, jangan sampai kuning telurnya jatuh ke wadah. Karena kuning telurnya aku mau masukin ke botol pakai corong merah ini guys. Kalau kuning telurnya udah masuk, corong kematian. Aku mau kocok-kocok sampai semuanya tercampur merata. Lalu sisihkan dulu dan lanjut. Di sini aku mau iris 1 tuang bombay. Lalu simpan di piring kecil kayak gini. Selanjutnya aku udah siapin juga bawang daun, aku iris juga. Pindahin ke wadah. Dan terakhir aku udah siapin juga seledri, aku iris tipis juga. Kemudian satuin dengan wadah bawang daun. Oke lanjut. Di sini aku mau kupas 2 buah wortel. Kalau udah semua wortelnya aku mau serut pakai alat serutan kayak gini guys. Setelah jadi serutan tipis kayak gini, kita sisihkan dulu. Dan lanjut masih di perbumbuan. Di sini aku mau halusin 5 siung bawang putih dan 1 sendok makan biji lada. Semua bahannya aku mau ulek sampai halus, kemudian aku mau tumis di atas minyak panas kayak gini. Aku tumis bersama bawang bombay, tumis sampai matang dan harum, kemudian campurkan dengan tahu tadi guys. Tambahin juga garam, MSG dan 1 bungkus santan kemasan instan ya guys. Setelah itu tambahin 3 sendok makan tepung tapioka, masukin juga bawang daun, bawang seledri dan wortelnya. Aku masukin juga putih telur yang tadi, kuning telurnya juga ikut masuk ya guys. Udah gitu. Ya, baru saja melakukan 2 tindakan yang sangat terpuji gitu ya. Pertama adalah memisahkan antara kulit tahu dengan isi tahu. Setelah dipisah, dibedakan di tempat yang berbeda, disatuin lagi, ditumbuk, digeprek jadi satu. Abis itu telur yang tadi pakai corong kematian udah dipisah, disatuin lagi. Kenapa gak dari awal tuh dijadiin satu aja? Tuh tinggal diaduk aja sampai semua bahannya tercampur merata. Lanjut lagi, di sini aku mau campurin 1 butir telur dan garam. Bisa nggak ngaduknya tuh ngaduk antara garam sama telurnya tuh nanti waktu udah di wadah gitu? Tuang ke wadah bersama 1 ceplokan telur lagi. Tambahkan tepung terigu dan air secukupnya ya guys. Udah gitu tinggal tuh lagi juga telur yang kedua kan nggak ikut diaduk sama kayak yang pertama. Apa ya? Aduk dengan whisk sampai semuanya tercampur merata. Lanjut telurnya tinggal dituang aja ke dalam wajan yang udah panas. Lalu masak menjadi telur dadar tipis kayak gini ya guys. Kalau udah tinggal diangkat aja. Oke, kalau udah dingin telur dadarnya ini mau aku isi dengan adonan tahu tadi. Aku tambahin juga beberapa lembar rumput laut. Aku tambahin juga di atasnya 2 sosis Candler ini. Kalau udah tinggal digulung aja kayak gini ya guys. Perjalanan belum usai guys, karena gulungan tadi aku mau kukus, jadi aku mau lapisin pakai daun pisang kayak gini. Kalau udah tinggal kita kukus aja selama 30 menit. Kalau kukusannya udah mateng, tinggal dibuka aja dari daun pisangnya, lalu potong-potong jadi beberapa bagian. Di sini aku mau potongnya menyerong kayak gini ya guys. Kalau semuanya udah dipotong-potong jadi beberapa bagian, lanjut aku mau celupin ke dalam kocokan telur, lalu aku goreng sampai matang golden brown kayak gini. Kalau udah tinggal diangkat aja lalu sajikan. Dan ini dia. Nah gitu fungsinya alat ini nih yang kau pegang ini, itu untuk memisahkan minyak dari makanan yang lagi kau goreng gitu. Bukan telur yang baru kau ceplok lu masukin situ, enggak, beda alatnya. Ini dia tuh sebenarnya tuh pinter yakin masaknya. Ini enak ini. Emang prosesnya aja yang gak enak. Cuaca panas gini, Gue mulai memahami kalau ada beberapa host dari DBM itu berbeda-beda. Ada mbak yang kalem, ada mbak yang suaranya nyengat ini. Masing-masing beda-beda nih. Gini, papa mertua pengen dibikinin menu yang segar dan enak banget. Nah, ya bapak mertuamu dikasih makanan ini minyak kayu putih. Minyak kayu putih pandan. Nih udah ada daun pandan, aku gulung-gulung pakai botol kayak gini. Nah, kalau udah kita gulung-gulung, kita ikat atau kita oh, fungsinya minyak kayu putih itu cuma buat nyetak doang.
Dia kalau dikasih cetakan tuh nggak dipakai ya. Kadang dia tuh kalau nyetak apa-apa udah dibentuk bunga lah, bentuk bintang, dikeprek. Giliran ada minyak kayu putih, sementang-mentang bentuknya bulat kau pakai untuk cetak. Kunci pakai tusuk gigi kayak gini ya. Nah kalau udah digulung-gulung dan udah dikunci, masukkan ke dalam cobek kayak gini, lalu digunting-gunting. Fungsinya tadi dikasih codet-codet apa? Dibentuk pakai minyak kayu putih apa? Nggak sekalian aja waktu masih lurus, nggak usah dibulet-buletin, gunting. Capek banget, capek. Nah ini kita gunting-gunting semua sampai selesai ya. Setelah digunting-gunting, tusuk giginya jangan lupa dicabutin lalu dibuang di tong sampah. Ya, kalau udah dibuangin baru deh kita becek-becek pakai ulekan kayak gini. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau udah dibecek semua, aku mau siram pakai air. Gemes ya. Kemarin ya sekalian tahu ya, di part pertama dan part kedua kalau belum nonton silahkan nonton. Di part itu dia tuh masak nasi pakai es batu, terus ngerebus air pakai es batu. Dia udah tobat nih sekarang nih. Tapi makin jadi air mineral disaring. Kemudian diremas-remas biar saripati dari daunnya keluar. Kemudian kita saring kayak gini ya, lalu kita remas-remas lagi agar air saripatinya keluar. Lanjut lagi nih, aku mau cetak tepung beras. Nggak percaya gue, nggak percaya gue. Pakai cetakan lucu kayak gini. Kalau udah dicetak-cetak kayak gini, ini cetakannya kita angkatin satu persatu ya. Kalau udah, aku kayaknya ditambahin lagi. Ku bilang apa? Mending jangan percaya sama cetakan. Biar makin banyak tepung berasnya. Setelah itu kita aduk-aduk rata ya. Apa ya, dia tuh ada masalah apa ya hidupnya ya? Seneng banget jadi buronan orang, heran gue. Lanjut kita angkat, lalu kita pindahkan di wadah baskom kayak gini. Karena sisa tepung berasnya masih banyak, lanjut aja, aku mau tambahin lagi tapi... Deh, percaya. Satu aturan yang harus kalian patahkan. Satu, kalau dia udah pegang cetakan, percayalah nggak akan ada yang dicetak. Kalau dia udah pegang saringan dan bentuknya hampir benar secara kerjanya, nggak nih, habis ini tumplak nih sama dia. Disaring ya, kemudian tambahkan juga tepung tapioka dan gula pasir. Lanjut kita saring kayak gini karena tidak mau keluar. Apa ya? Kita tuh udah tahu loh sebenarnya. Kita tumpahin semua dan kita masukkan saripati dari daun pandannya. Tambahkan juga santan cair sekitar 400 ml. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan berubah warna jadi hijau. Lanjut, lalu kita tuangkan di pan kayak gini. Jangan lupa dibalik biar sisinya matang merata. Kalau udah, ini aku mau siapkan. Lalu kita taruh di atasnya pisang raja atau pisang nangka ya. Kemudian kita gulung-gulung kayak gini. Kalau udah jadi semua, lanjut. Ini mau aku kukus dulu. Kita kukus semua sampai mateng ya. Ini sekitar 10-20 menit. Nah, udah mulai waras. Sambil nunggu kukusan pisang, corong kematian muncul nih. Sini aku mau tuangkan bubuk mutiara di air yang udah mendidih. Apa sih fungsinya corong itu apa? Hai guys, ternyata keponakannya adik iparku suka banget sama yang namanya marshmallow. Terus katanya pengen dibuatin olahan dari marshmallow guys. Apa sih namanya tuh? Cobek atau alas tuh? Ngapain marshmallow ditaruh di situ? Nah langsung aja yuk kita bikin. Pertama aku mau tusuk dulu marshmallownya. Dibentuk kayak sate aja ya guys. Nah kalau udah aku mau lakuin sampai semuanya habis. Nah kira-kira bakal seperti ini guys. Dan katanya juga kalau dibakar kayak gini enak banget loh si marshmallownya. Cuy-cuy gitu guys. Nah aku juga punya marshmallow yang bentuk hati guys. Nah kalau udah tinggal kita masukkan per kue-kuehan. Aku pakai biskuit hitam, biskuit panjang, dan biskuit bentuk binatang guys. Kalau udah kita kocok-kocok sampai semuanya tercampur. Dan aku mau masukkan ke dalam plastik. Nah lanjut aku Gue gak pernah kepikiran untuk beli makanan yang dikeprek selain ayam. Ada nggak kalian yang beli Oreo geprek? mau tumbuk-tumbuk ya guys. Aku juga punya biskuit yang versi warna pink guys. Nah kita masukkan yuk ke dalam wadah. Terus aku mau basahin putihnya sama merahnya guys. Nah kalau udah lanjut aku masukkan marshmallow putihnya ke dalam.
Dan terjadi lagi. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Air mineral disaring. Kita positif thinking aja lah. Mungkin nih mbaknya emang ini loh, orangnya tuh tipikal tuh suka makanan tuh yang higienis, terus tidak suka dengan kuman. Makanya dia tuh meminimalisir dengan menyaring air mineral. Sugar baby. Nah, aku saring-saring dulu nih airnya ya guys. Langsung kita masukin marshmallownya, kita kukus ya guys. Nah kalau udah tinggal kita tunggu aja deh sampai mekar begini guys. Lucu banget kan? Nah kalau udah aku mau masukkan ke dalam wadah yang lain marshmallownya. Nah ini tuh udah meleleh ya guys. Kalau udah aku masukkan biskuit yang warna hitam guys. Nah kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata. Lanjut aku masukkan ke dalam mangkok sugar baby. Nah ini tuh lanjut tinggal kita masuk.